selanjutnya isi dari seminar ini ada pendapatan, kemudian bab 2-nya isu disabilitas munculnya convention disabilities di Indonesia, maksud saya CRPD, kemudian bab 3-nya implementasi convention on rights of person with disabilities di Indonesia, keempat analisis hambatan implementasi CRPD di Indonesia, dan yang kelima dapat dilihat di sini bahwa isu disabilitas uh, ini adalah perbandingan antara antara difabel dan juga non difabel dalam hal kesejahteraan. Jadi isu disabilitas itu berkaitan dengan HAM dan juga pembangunan internasional. Saat kemudian kesejahteraan dari difabel itu terganggu, maka tentu saja kesejahteraan keluarga difabel, orang-orang di sekitarnya tentu juga akan berdampak kepada hal tersebut. Makanya kemudian kesejahteraan yang timpang antara 10% sampai 70% di seluruh dunia mengenai difabel ini dapat menjadi hambatan bagi HAM dan juga pembangunan internasional. Karena itu isu ini dilihat dari perspektif internasional, hubungan internasional maksud saya tentu akan menjadi suatu hal yang menarik. Selanjutnya akhirnya karena beberapa banyaknya permasalahan yang akhirnya timbul dengan isu disabilitas ini. Oleh karena itu muncullah CRPD sebagai international legally binding instrumen pertama mengenai difabel. Kemudian Indonesia meratifikasi CRPD dan mengadopsi CRPD dalam undang-undang domestik, dan berbagai upaya implementasi dilakukan sampai kerjasama internasional di ASEAN dan ESCAP. Dan juga sayangnya nih, walaupun Indonesia sudah banyak sekali melakukan berbagai upaya, seperti yang saya katakan tadi, Indonesia meratifikasi tahun 2011, kemudian merevisi undang-undang domestiknya dari Undang-Undang Nomor 16 sampai Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Nah, dari sini kemudian dilakukan juga upaya-upaya lainnya, pelaksanaan implementasi itu dilakukan, dan dilakukan juga kerjasama internasional, baik itu di tingkat regional ya seperti ASEAN dan juga di tingkat Asia Pasifik. Nah, namun temuan dari Komite CRPD itu menjabarkan bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam implementasi CRPD di Indonesia yang masih belum sesuai konvensi. Jadi Komite CRPD selaku sebagai badan yang mengawasi, memonitoring, memandu jalannya implementasi CRPD di berbagai negara, itu kemudian melaporkan dalam concluding observations mereka untuk Indonesia, itu menyampaikan bahwa ternyata Indonesia masih banyak sekali kekurangan dalam implementasinya untuk CRPD, baik dari segi kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan tersebut. Yang nanti akan dijelaskan secara lebih jauh. Tapi pasti untuk saat ini itu yang kita ketahui, bahwa temuan Komite CRPD Indonesia ternyata masih belum sesuai gitu dengan apa-apa yang terdapat di dalam konvensi. Kemudian Indonesia ternyata juga tertinggal dalam indeks inklusivitas disabilitas dunia. Itu mulai dari nomor 55 kemudian berubah menjadi nomor 88 tahun 2023 yang terbaru, di mana Indonesia kemudian melihat banyak juga apa namanya penelitian di mana menurut Institute Othering and Belonging, Indonesia ternyata masih tergolong kepada negara yang diskriminan. Kemudian terlihat sebagai negara yang kurang dalam hal inklusivitas, seperti yang dapat dilihat di sini. Nah, menurut sumber yaitu Institute Othering and Belonging dari Berkeley Universitas California gitu ya, dapat terlihat di sini ada disability index yang masih jauh di bawah rata-rata global, yang mana ini berarti Indonesia masih digolongkan sebagai negara yang diskriminan. Kemudian juga low ya, di sini Indonesia masih low, dapat dilihat dalam hal inklusivitas, sehingga Indonesia dalam hal inklusivitas, di mana inklusivitas ini sebagai indikator yang melihat
apakah hak orang-orang disabilitas itu sudah terpenuhi, karena inklusivitas itu kan berarti memasukkan orang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, sehingga apabila kemudian inklusivitas indeks ini rendah, dapat dikatakan dan dapat dinyatakan juga bahwa inklusivitas di Indonesia untuk pemenuhan hak orang disabilitas di Indonesia itu masih kurang. Nah, kemudian dapat dilihat juga di dalam negeri gitu ya. Data Bappenas tahun 2021 dari 548 daerah hanya 109 yang memiliki perda disabilitas. Ini berarti distribusi kebijakan dari nasional ke subnasional untuk implementasi CRPD itu masih kurang, hanya 19,8% dari total daerah di Indonesia, dan dari provinsi hanya 21. Dan dapat dilihat dalam grafik berikut, provinsi seperti Sumatera Selatan, Bengkulu, kemudian juga Papua Barat itu adalah uh, Papua dalam artian itu adalah provinsi-provinsi yang banyak memiliki banyak penyandang disabilitas yang miskin gitu, yang kategorinya miskin. Nah, karena itu hal ini sangat mengkhawatirkan saat kemudian provinsi-provinsi tersebut bahkan tidak memiliki perda disabilitas sama sekali, dan aksesibilitas juga terbatas. Jadi JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia itu hanya menjamin 11 dari 50 alat bantu yang disarankan oleh PBB. Ini juga infrastruktur ramah disabilitas juga masih minim. Hal ini kemudian membuktikan lagi bahwa pemenuhan hak disabilitas di Indonesia, implementasi CRPD itu masih jauh dari yang diharapkan. Dapat dilihat dalam rumusan masalah, CRPD bertujuan mempromosikan dan memastikan pemenuhan hak-hak difabel. Indonesia meratifikasi, mengadopsi, berusaha untuk patuh terhadap CRPD kepada undang-undang nasional, menetapkan berbagai isu prioritas melalui RANPD, serta melakukan berbagai upaya implementasi lainnya. Namun data dan fakta yang berkembang di dalam pemenuhan hak difabel di Indonesia itu masih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Indonesia dinilai stagnan dan lamban dalam implementasi CRPD. Kemudian Komite CRPD juga menilai implementasi di Indonesia ini belum sesuai dengan ekspektasi CRPD. Nah, berdasarkan rumusan masalah ini, maka kemudian peneliti itu mengasumsikan terdapat hambatan dalam implementasi CRPD di Indonesia, hingga Indonesia tidak bisa sepenuhnya memenuhi ekspektasi CRPD, sehingga terjadi kesulitan-kesulitan dalam proses implementasi. Oleh karena itu, muncullah pertanyaan penelitian tentang bagaimana hambatan implementasi CRPD di Indonesia, untuk menjelaskan dan mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam implementasi CRPD ini. Nah, tujuan dari penelitian ini mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam implementasi CRPD, kemudian manfaat penelitiannya secara teoritis untuk sebagai sarana pembelajaran teori yang sudah dipelajari sebelumnya dalam di hubungan internasional, Departemen Hubungan Internasional, kemudian manfaat praktisnya diharapkan bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam memahami hambatan implementasi CRPD di Indonesia. Kemudian berikut adalah kajian pustaka. Di sini dalam tabel ini dapat dilihat terdapat 8 ya kajian pustaka atau kajian literatur, mulai dari Muhammad Afdal yang kemudian kontribusinya memberikan informasi gitu ya mengenai isu disabilitas, kemudian perbedaannya dengan penelitian saya dapat dilihat di dalam tabel ini. Selanjutnya, yang paling penting untuk kemudian dapat menjawab pertanyaan penelitian, diperlukan kerangka konseptual untuk mengolah dan menganalisis jawaban yang ingin saya jabarkan gitu. Yang pertama ada rezim internasional, kerangka konseptual yang dilakukan di sini. Jadi rezim internasional menurut Krasner itu harus memiliki prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan.
Kemudian dalam ilmu hubungan internasional terdapat beberapa pendekatan yang menjelaskan mengenai alasan pembentukan sebuah rezim. Salah satunya menurut Hassan Clever, sebuah rezim terbentuk untuk mengakomodasi kepentingan negara yang berlandaskan pada shared knowledge, ide, norma, dan identitas negara yang disebut dengan knowledge-based approach, yang merupakan hasil perspektif konstruktivis gitu ya. Negara hanya berperan sebagai role player sesuai dengan aturan yang disepakati dalam rezim internasional. Selanjutnya juga di dalam rezim internasional ini ada menurut Reuters itu suatu rezim internasional yang berlandaskan norma dan ide-ide tertentu dalam masyarakat merupakan rezim yang rumit dan kompleks yang memang sulit dimonitor, sulit untuk mendeteksi pelanggaran, sulit untuk menetapkan standar kepatuhan yang konkret dan sulit untuk mendirikan peradilan yang sesuai. Contohnya adalah human rights regimes. Setelah kemudian kita mengidentifikasi rezim internasional gitu ya, kemudian kita masuk ke dalam konsep perubahan perilaku menurut Ronald B. Mitchell. Jadi dalam melihat pengaruh rezim internasional, Mitchell itu menggunakan indikator trikotomi kebijakan publik, yaitu dengan output, outcome, dan juga impact, di mana dalam output itu terdapat legalitas hukum, outcomes maksud saya terjadi perubahan perilaku, kemudian ada impact, tercapainya dampak dan tujuan yang diharapkan oleh rezim dalam skala lingkungan gitu. Dan Mitchell kemudian menghubungkan pengaruh atau efektivitas rezim dan juga kepatuhan ini melalui 3 indikator tersebut. Nah, menurut Mitchell bahwa kepatuhan yang dalam hal ini Mitchell maksudkan ke dalam kepatuhan pada kebijakan, yaitu dalam konteks outputs gitu ya, dan pencapaian tujuan rezim yaitu impact dapat menjadi sebuah kebetulan belaka bila tidak diikuti dengan perubahan perilaku atau behavior change, yaitu suatu sikap yang memenuhi ketentuan dalam konvensi, di mana maksud Mitchell di sini, Mitchell beranggapan bahwa apabila suatu negara sudah memiliki output, begitu ya, sudah memiliki kebijakan, tapi kemudian terjadinya pencapaian tujuan dalam hal ini impact, gitu ya, terjadi dampak pada lingkungan akibat dari kebijakan-kebijakan yang diadopsi melalui rezim internasional. Mitchell menganggap bahwa hal ini bisa jadi hanya sebuah kebetulan apabila tidak diikuti dengan perubahan perilaku, yaitu outcomes. Jadi standar untuk menilai bahwa sudah terjadi loh perubahan, sudah rezim internasional ini berpengaruh dan kemudian adalah terjadinya perubahan perilaku. Nah, Mitchell kemudian untuk menarik garis lurus penghubung pengaruh suatu rezim dapat dilihat dari konsep perubahan perilaku atau behavioral change yang kemudian dapat diidentifikasi pada indikator outcomes seperti yang saya jelaskan tadi. Hanya saja dalam proses behavioral change ini kebanyakan negara itu dapat mengalami kegagalan, yaitu saat negara sudah berusaha patuh pada ketentuan rezim namun gagal dalam mengubah perilaku mereka, sehingga tujuan rezim tadi yaitu impact itu tidak tercapai karena tidak adanya perubahan perilaku. Hal ini disebut sebagai ketidakpatuhan dengan itikat baik. Sebenarnya Mitchell itu membagi bentuk perilaku ini ke dalam 4 kategori, yaitu kepatuhan yang disebabkan rezim, kemudian kepatuhan secara tidak sengaja, kemudian ketidakpatuhan dengan itikat baik, dan ketidakpatuhan yang disengaja, di mana dalam hal ini Mitchell menilai dari perubahan perilaku ini. Bila seandainya suatu rezim tidak ada perubahan perilaku, misalnya dia tuh tidak comply atau tidak patuh kepada kebijakan-kebijakan yang ada, dalam hal ini kebijakan dalam legal ya, dalam dokumen begitu, tidak adanya undang-undang yang direvisi untuk mengikuti rezim internasional begitu, tidak adanya upaya-upaya yang dilakukan tapi ternyata menimbulkan impact yang baik, kemudian juga warga negaranya, pemerintahnya itu mengubah perilaku mereka sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh rezim, maka itu bisa jadi hanyalah sebuah kebetulan belaka seperti itu. Itu bisa jadi bukan karena pengaruh dari si rezim internasionalnya ini, karena dari negara tidak ada upaya. Jadi dalam hal ini tuh Mitchell melihat upayanya negara dalam menjalankan kepatuhan mereka terhadap rezim begitu. Apabila kemudian
perilaku yang diadopsi itu tidak gagal, dalam artian tidak terjadi perubahan perilaku baik pemerintah maupun masyarakat mencoba untuk apa namanya, bukan mencoba sih, kayak sesuai begitu dengan ketentuan dari rezim, maka ini disebut dengan ketidakpatuhan dalam itikat baik. Disebut ketidakpatuhan karena pada akhirnya negara itu tidak mampu untuk memenuhi ekspektasi dari rezim internasional dalam level impact. Nah, dalam penelitiannya Mitchell itu menjelaskan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kegagalan perubahan perilaku. Jadi disebutkan tadi bahwa dalam proses menjalankan implementasi rezim internasional, terkadang ada negara-negara yang gagal dalam mengubah perilaku mereka, gitu. Mungkin mereka sudah berusaha, namun kemudian gagal dalam merubah perilaku mereka along the way. Dan ini terjadi karena beberapa hal tertentu yang dijelaskan oleh Mitchell, yaitu adanya incapacity atau ketidakmampuan. Kemudian ketidakmampuan ini juga terdiri dari beberapa indikator, ada financial incapacity, kemudian administrative incapacity yang juga dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu infrastruktur hukum yang kurang, informasi yang kurang, dan pengetahuan yang kurang. Kemudian ada teknologi incapacity. Selanjutnya ada juga terdapat faktor yang kedua, yaitu inadvertence atau faktor-faktor ketidaksengajaan. Ini biasanya berasal dari luar aktor gitu, maksudnya dari luar negara misalnya. Jadi misalnya adanya resesi atau krisis moneter atau krisis ekonomi, kemudian adanya peristiwa-peristiwa seperti pandemi, kemudian ada juga peristiwa seperti isu dan konflik perang dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak dapat dikontrol oleh suatu negara namun terjadi, dan hal ini kemudian mempengaruhi jalannya implementasi rezim internasional di negara tersebut. Ini yang disebut dengan faktor inadvertence, dan ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kegagalan perubahan perilaku negara, bukan hanya internal tapi juga eksternal. Kemudian juga ada faktor yang ketiga yang juga di-highlight oleh Mitchell yang dapat menyebabkan kegagalan perubahan perilaku adalah norm and ideological factors, yaitu faktor norma dan ideologi, di mana Mitchell menjelaskan bahwa bisa saja norma-norma yang sudah mengakar di dalam masyarakat itu menjadi alasan kenapa gagalnya perubahan perilaku, karena tentu saja yang disebut dengan norma itu adalah budaya yang sudah mengakar, kebiasaan yang sulit untuk diubah, makanya ini menjadi faktor yang dapat menyebabkan kegagalan perubahan perilaku. Dalam metodologi yang saya gunakan di sini adalah metode penelitian kualitatif, dan batas penelitian mulai dari tahun 2011 sejak diratifikasinya CRPD dan kemudian sampai sekarang, dan teknik pengumpulan data dengan tinjauan literatur atau tinjauan pustaka dengan pengumpulan data sekunder. Kemudian unit dan level analisis. Unit analisis saya adalah Indonesia, unit eksplanasi yaitu implementasi CRPD, level analisis berada pada level negara bangsa atau nation state. Nah, dalam teknik analisis data, itu data yang telah dikumpulkan dalam proses data-data sekunder tadi, itu kemudian dianalisis sesuai dengan konsep yang digunakan, yaitu konsep rezim internasional faktor kegagalan perubahan perilaku dari Ronald B. Mitchell. Konsep rezim internasional itu digunakan untuk mengidentifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD sebagai rezim internasional, juga menjelaskan karakteristik yang dimiliki oleh CRPD ini. Kemudian konsep ini juga digunakan untuk mengidentifikasi, seperti saya jelaskan tadi, CRPD sebagai human rights regimes yang melalui alur implementasi yang kompleks, terutama dalam proses monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai hambatan dalam implementasi CRPD, maka peneliti menggunakan konsep perubahan perilaku Mitchell untuk menjelaskan hambatan implementasi di Indonesia dengan mengidentifikasi perilaku Indonesia terhadap CRPD berdasarkan data yang dikumpulkan. Dilakukan comparing, dilakukan analisis, sebenarnya Indonesia sudah sesuai dengan apakah Indonesia sudah bagaimanakah perilaku atau respon Indonesia terhadap CRPD ini, seperti itu, untuk menjelaskan alasan hambatan begitu di Indonesia, di mana untuk menjelaskan alasan kenapa kemudian hambatan tersebut, implementasi CRPD di Indonesia tersebut terjadi, maka dilakukanlah komparasi data yang ada dan menganalisisnya dengan faktor kegagalan perubahan perilaku Mitchell. Seperti yang dijelaskan tadi, Mitchell itu sudah menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan gagalnya
perilaku negara dalam menjalankan proses perubahan perilaku mereka gitu. Di mana yang pertama ada incapacity, kemudian inadvertence, dan juga norm and ideological factors. Nah, inilah yang kemudian dilihat apakah faktor-faktor tersebut terdapat di Indonesia, apakah ada di Indonesia, dan apakah memenuhi faktor-faktor tersebut sehingga kemudian menyebabkan kegagalan implementasi di Indonesia. Seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam bab 2, di mana bab 2 itu adalah kita menjelaskan mengenai isu disabilitas dan Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Munculnya CRPD itu karena perubahan paradigma disabilitas, yaitu perubahan dari pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional itu adalah pendekatan yang lebih mengutama apa ya istilahnya, lebih fokus kepada charity atau kesukarelaan. Jadi pada zaman pada waktu sebelum adanya CRPD itu kebanyakan eh, pandangan orang-orang dalam melihat isu disabilitas adalah oh kita harus bersimpati kepada mereka dan kita harus memberikan mereka orang-orang yang kemudian bersimpati itu kemudian memberikan bentuk bentuk apa ya istilahnya, memberikan mereka uang atau bantuan-bantuan lainnya yang berupa sukarelaan. Jadi orang-orang itu menganggap bahwa orang difabel itu harus dibantunya itu dengan seperti itu gitu, dengan bantuan atau charity. Nah, setelah itu terjadi perubahan lagi pendekatan medis di mana isu disabilitas itu dilihat merupakan suatu hambatan. Begitu dilihat dari aspek medis kayak gitu, dilihat dari aspek kesehatan-kesehatan dari orang disabilitas. Kemudian terjadi perubahan paradigma lagi pendekatan sosial, di mana kemudian barulah diidentifikasi bahwa memang hambatan-hambatan ini terjadi itu karena sosial gitu, karena lingkungan. Nah, kemudian pendekatan terakhir atau pendekatan inklusif, akhirnya penelitian dilakukan dan munculnya perubahan paradigma disabilitas. Ternyata disabilitas ini mereka mampu, mereka tidak perlu selalu dibantu dalam artian tidak selalu harus kayak dibantu charity, mereka tidak harus selalu tergantung kepada orang lain, tapi harusnya kita menginkludkan mereka dalam berbagai aspek dalam masyarakat. Mereka harusnya berpartisipasi dalam masyarakat. Jadi disabilitas ini tidak dilihat sebagai hambatan lagi, tapi yang menjadi hambatan dari isu disabilitas itu adalah lingkungan atau istilahnya adalah orang-orang, aspek-aspek indikator di luar dari difabel yang kemudian menjadi alasan kenapa isu disabilitas itu masih stagnan begitu. Kenapa tidak adanya penyelesaian begitu dari isu ini? Karena masyarakat yang mungkin masih tidak inklusif. Kemudian ada sejarah dari CRPD, munculnya CRPD yang dimulai dari tahun 1945. Sama kita tahu bahwa ada United Nations kemudian terbentuk, dari UN Charter itu juga diadopsi yang kemudian mempromosikan konsep-konsep seperti keamanan gitu ya, kedamaian, hak asasi manusia gitu. Kemudian tahun 1950 Economy and Social Council itu mengadopsi resolusi yang menyatakan untuk meningkatkan kesadaran terhadap disabilitas. Kemudian ada 1960 Declaration on Social Progress and Development itu melihat atau menetapkan fundamental prinsip-prinsip fundamental dari kebebasan gitu, dari kebebasan individu, dari apa yang ada dalam UN Charter PBB. Kemudian tahun 1970 itu terdapat Conventions on the Rights of Mentally Retarded Person. Itu sudah ada begitu ya deklarasi yang instrumen-instrumen spesifik yang menjelaskan tentang pemenuhan hak-hak
orang disabilitas mental. Kemudian ada Work Program of Action Concerning Disabled Person tahun 1980. Kemudian tahun 1990 sudah dibentuk Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Person with Disabilities. Nah, tahun 1990 ini adanya standar aturan yang sudah ditetapkan oleh PBB begitu ya. Hanya saja ini masih dalam bentuk standar aturan, just standard rules. Belum ada benar-benar suatu legalitas hukum yang intinya adalah yang mengikat, suatu dokumen yang mengikat secara hukum untuk kemudian memenuhi hak-hak difabel. Nah, oleh karena concern ini muncullah The Convention on the Rights of Persons with Disabilities pada tahun 2006 begitu, yang kemudian menetapkan standar hak-hak bagi orang dengan disabilitas secara fundamental dan juga mengikat secara hukum yang harus dipatuhi oleh negara. Saat negara sudah kemudian meratifikasi hal-hal ini menyatakan bahwa harusnya negara memang sudah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak orang dengan disabilitas secara sudah dijelaskan secara hukum. Kemudian tahun 2010 adanya the General Assembly Convenes a High Level Meeting on Disability and Development tahun 2013. Kemudian juga tahun 2015 dengan diadopsinya Sustainable Development Goals begitu ya, yang juga mengadopsi CRPD. Jadi dalam beberapa goals itu terdapat goals-goals yang secara langsung melakukan referensi kepada CRPD seperti itu, terutama pada goal 10 goal 10 yaitu equality gitu ya, equity atau kesetaraan gitu. Kemudian isu atau konten CRPD. Nah, isu atau konten CRPD itu terdapat purpose, kemudian definitions, general principles gitu ya, general obligations gitu. Nah, dan juga prinsip-prinsip seperti equality, kesamaan dan non-discrimination. Kemudian ada women with disabilities, children with disabilities. Kemudian merupakan kelompok yang paling rentan dan kelompok yang menjadi prioritas gitu dalam CRPD. Kemudian ada awareness raising atau di mana kesadaran tentang isu disabilitas ini dinaikkan. Kemudian ada accessibility atau aksesibilitas, yaitu akses yang dapat yang harusnya dimiliki oleh orang dengan disabilitas seperti bangunan yang universal, yang mana bangunan tersebut dapat digunakan oleh orang non disabilitas dan juga disabilitas dengan mudah seperti itu. Kemudian aksesibilitas teknologi, aksesibilitas alat-alat bantu yang akan memudahkan orang disabilitas dalam beraktivitas secara dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam prinsip-prinsip CRPD ini, dalam prinsip-prinsip CRPD ini itu juga melakukan penghormatan terhadap HAM ya, martabatnya orang dengan disabilitas, yang pastinya non diskriminasi, partisipasi mereka yang efektif dalam masyarakat, menghormati perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia, kemudian kesetaraan kesempatan, kemudian aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, penghormatan terhadap kapabilitas anak-anak penyandang disabilitas. Ini sudah ada dalam general concepts-nya CRPD. Dan selanjutnya CRPD juga ada artikel atau pasal-pasal dari hak-haknya orang dengan disabilitas, mulai dari pasal 10 sampai 30 itu ada hak untuk hidup, kemudian sampai 30 untuk partisipasi mereka dalam kebudayaan, dalam kehidupan kebudayaan, kemudian dalam rekreasi, kemudian dalam olahraga itu harus istilahnya harus dipenuhi hak-hak ini. Dan ini education health meliputi segala sektor karena kita berbicara tentang hak manusia di sini, dan tentu saja ini kemudian akan lintas sektor gitu ya, multi sektor. Kemudian selanjutnya ada pasal-pasal yang
menekankan pada implementasi dan juga ratifikasi CRPD, apa yang harus dilakukan oleh negara yang meratifikasi CRPD. Itu mulai dari pasal 31 sampai pasal 50. Nah, di mana 31 itu mengatur tentang statistik dan pengumpulan data, karena ini juga merupakan hal yang penting untuk melihat statistik dan data dari disabilitas seperti itu untuk memaksimalkan dan juga mengefektifkan pembangunan. Ada kemudian kerjasama internasional, kemudian bagaimana harusnya implementasi dan monitoring di nasional itu dilakukan. Apa namanya, seperti terbentuknya suatu lembaga independen yang memang tujuannya untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi CRPD di satu negara. Nah, untuk secara global terdapat juga komite CRPD, gitu ya. Komite CRPD atau Committee on the Rights of Persons with Disabilities ini atau CRPD Committee itu adalah komite yang ditunjuk PBB, terdiri dari 18 partisipan yang berasal dari berbagai negara yang melakukan pencalonan. Nah, setelah dicalonkan nanti bakal dipilih juga oleh masing-masing negara ini siapa saja sih orang-orang yang dinilai mampu, capable, sesuai dengan CRPD ini begitu, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam CRPD, kemampuan mereka. Nah, inilah yang kemudian menjadi komite CRPD yang akan mengevaluasi dan memonitoring jalannya CRPD di berbagai negara di dunia gitu yang meratifikasi. Nah, ini dilakukan dengan cara monitoring yang akan dijelaskan. Nah, ada proses dari monitoring komite CRPD ini. Yang pertama tentu saja states gitu ya atau negara itu memasukkan laporan mereka kepada CRPD sebanyak 2 tahun sampai 4 tahun sekali. Nah, 4 tahun itu deadline-nya. Kalau udah lebih itu biasanya bakal dinotify oleh si komite CRPD-nya bahwa negara ini tuh terlambat memasukkan submission laporan mereka terhadap kemajuan dan perkembangan CRPD di wilayah mereka gitu. Kemudian dari si komite itu juga menerima submission dari alternative reports begitu ya, laporan-laporan alternatif dari pihak ketiga seperti NHRI, kemudian juga ada DPO begitu ya, atau Disabled Persons Organization, organisasi orang dengan disabilitas, kemudian ada um, organisasi masyarakat lainnya yang berhubungan begitu dengan disabilitas yang kemudian melaporkan hasil temuannya di lapangan mengenai pelaksanaan implementasi CRPD di negara tersebut. Nah, kemudian dari sana CRPD akan mempublikasikan list of issues. Nah, list of issues itu di mana CRPD kemudian meninjau gitu ya, komite CRPD meninjau data-data laporan-laporan tadi bukan hanya dari negara atau laporan-laporan alternatif lainnya yang kemudian melihat apa saja sebenarnya permasalahan gitu. Kalau memang terjadi permasalahan dalam implementasi CRPD ini layak akan dipublikasikan list of issues, hal-hal yang komite CRPD rasa tidak sesuai dengan CRPD gitu. Nah, kemudian setelah dipublikasikannya, biasanya states atau negara anggota itu akan merespon dengan adanya apa namanya reply atau jawaban atau respon dari list of issues tadi. Apakah mereka merasa bahwa yes, kami akan melakukan perbaikan dalam hal ini, dalam hal ini begitu. Ada juga kadang list of issues itu untuk mengklarifikasi permasalahan-permasalahan seperti CRPD menanyakan apakah ini sudah dilakukan, nanti states akan merespon kembali seperti itu. Ya, ini sudah dilakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dari hasil-hasil tinjauan-tinjauan tadi, dari proses-proses tadi dibentuklah yang namanya yang terakhir concluding observations. Nah, ini adalah findings dan juga recommendation. Hal-hal yang diidentifikasi oleh komite CRPD untuk melihat bahwa ini loh kekurangan implementasi di suatu negara. Inilah temuan-temuan kami yang kemudian harusnya diatasi atau dicarikan solusi oleh negara. Nah, kemudian juga terdapat rekomendasi-rekomendasi atau saran-saran
oleh CRPD yang kemudian disetujui ataupun tidak disetujui oleh negara. Karena terkadang ada juga negara yang tidak menyetujui concluding observations dari CRPD ini. Dan setelahnya ya seperti yang saya sebutkan tadi, respon dari beberapa negara anggota. Seperti contohnya di Inggris itu juga respon terhadap concluding observation, mereka merasa bahwa mereka tidak setuju begitu dengan apa yang disampaikan oleh Komite CRPD begitu. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri nanti akan dibahas lebih jauh, tapi di Indonesia itu Indonesia setuju, kemudian menyatakan bahwa mereka akan berusaha untuk lebih baik dan memperbaiki, kemudian menjadikan saran CRPD tersebut, Komite CRPD tersebut, maksud saya sebagai suatu langkah gitu untuk mencarikan solusi yang tepat dalam implementasi CRPD. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3, di mana dalam bab 3 ini lebih melihat kepada kondisi isu disabilitas begitu di Indonesia, kemudian juga melihatnya pra CRPD atau sebelum Indonesia meratifikasi CRPD dan juga setelah pasca CRPD, setelah untuk melihat perbedaan gitu. Nah, dapat dilihat bahwa kondisi isu disabilitas di Indonesia Prasi RPD sebenarnya pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1999 itu tuh sebenarnya maksud saya pada masa pemerintahan Soeharto itu sudah ada eh, Indonesia itu sudah masuk dan aktif menjadi peserta aktif di WACO Millennium Framework for Action berupa framework yang berfokus pada penghilangan hambatan disabilitas, pembentukan sebuah lingkungan yang inklusif selama Asia Pacific Decade of Person with Disabilities tahun 1992 sampai tahun 2002. Nah, Biwako Millennium Framework ini atau kita sebut BMF gitu ya. BMF ini merupakan framework gitu. Sudah ada selain dari CRPD pada tahun 1992. Nah, ini Indonesia sudah menjadi anggota dan sebenarnya Indonesia pada saat tersebut mendapatkan penilaian cukup positif begitu ya. Namun tetap saja pada tahun itu kan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 merupakan hasil dari Biwako Frameworks ini gitu. Jadi setelah Indonesia menjadi peserta, akhirnya Indonesia kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 mengenai penyandang cacat, yang mana hal ini menjadi produk nyata dari komitmen Indonesia terhadap pemenuhan hak disabilitas. Jadi Indonesia sudah bahkan sebelum CRPD sudah berusaha begitu ya untuk mengatasi isu-isu disabilitas ini. Nah, hanya saja ternyata Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 itu kurang mendapatkan respon positif dari penyandang disabilitas itu sendiri dan komunitas-komunitas organisasi-organisasi penyandang disabilitas karena mereka menganggap bahwa kata penyandang cacat dan juga banyak hal-hal di dalam undang-undang itu yang tidak sesuai dengan pemenuhan hak yang mereka inginkan gitu yang mereka ekspektasikan. Mereka menganggap bahwa kata-kata penyandang cacat itu menjadi terminologi yang degregatif gitu yang tidak empati terhadap apa yang mereka alami gitu. Karena itu kemudian dapat dilihat sebenarnya sudah ada sejak tahun 1994 eh, kebijakan-kebijakan gitu mengenai disabilitas yang menggunakan istilah cacat gitu atau handicap gitu ya. Itu orang cacat dan itu direvisi ya seiring berjalannya waktu. Namun sampai tahun 1997 itu masih belum juga direvisi begitu walaupun sebenarnya sudah sejak lama ini menjadi suatu concerns. Nah, akhirnya karena itulah organisasi-organisasi internasional itu, maksud saya organisasi-organisasi penyandang disabilitas di Indonesia itu kemudian membentuk suatu terminologi mereka sendiri, yang mana Dr. Mansur Fakih, ya, itu seorang aktivis sosial, dia kemudian menciptakan istilah difabel atau differently able, yang dapat diartikan sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda, namun mereka tetap berdaya. Jadi mereka able, mereka berdaya, namun differently secara berbeda. Dan ini tuh istilah ini sangat di apa ya istilahnya
sangat diterima luas gitu. Oleh karena itu sejak dimunculnya istilah ini banyaknya orang-orang maksud saya organisasi-organisasi masyarakat yang fokus pada isu disabilitas itu juga mengadopsi terminologi ini yaitu difabel yang pada saat itu belum punya standar hukum. Jadi pemerintah itu masih menggunakan istilah penyandang cacat. Nah, akhirnya ada implementasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities di Indonesia. Singkatnya, Indonesia menandatangani CRPD pada pada 30 November tahun 2007. Indonesia menjadi salah satu negara yang tercepat begitu ya, terutama di Asia Tenggara, Indonesia yang pertama. Namun pada saat itu Indonesia mungkin karena masih mempunyai Biwako framework, mereka merasa bahwa masih belum penting gitu untuk meratifikasi CRPD. Namun kemudian tahun 2011 Indonesia meratifikasinya karena munculnya berbagai demands gitu dari para penyandang disabilitas dan organisasi-organisasi yang merasa bahwa memang Indonesia harus mengadopsi Convention on the Rights of Persons with Disabilities ini karena mereka merasa karena Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD ini diterima dengan baik begitu ya oleh orang dengan disabilitas di seluruh dunia. Makanya Indonesia kemudian didemands untuk melakukan ini apalagi dengan kegagalan-kegagalan pada tahun-tahun sebelumnya dalam implementasi kebijakan hak-hak disabilitas. Indonesia kemudian didemands oleh masyarakat, oleh para ahli, kemudian oleh DPO atau Disabled Person Organization, organisasi disabilitas untuk mengadopsi meratifikasi CRPD akhirnya dilakukan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian penyelesaian undang-undang domestik dan juga revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 sebagai bentuk nyata Indonesia mengadopsi CRPD mengubahnya gitu, merevisi undang-undang sebelumnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menjadi tentang penyandang cacat menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas. Nah, di sini sudah mulai terjadi perubahan terminologi yang jelas begitu ya. Dan dengan undang-undang ini terdapat peraturan-peraturan pendukung mulai dari PP, Perpres, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kementerian begitu ya, yang turunannya itu juga direvisi semua. Nah, mulai dari peraturan pemerintah itu 8 butir ya, PP nomor 17 tahun 2019 salah satunya itu memuat rencana aksi nasional penyandang disabilitas atau RANPD. Di sana menjelaskan bahwa isu disabilitas adalah isu prioritas di Indonesia. Kemudian peraturan presiden sebanyak 4 butir pembentukan undang-undang Komisi Nasional Disabilitas melalui Perpres nomor 68 tahun 2020 menjadikan isu disabilitas sebagai isu prioritas dan pembangunan. Nah, Komisi Nasional Disabilitas ini sudah berhasil dibentuk. Hanya saja Komisi Nasional Disabilitas itu berada di bawah monitor Kementerian Sosial. Jadi yang akan mengeksekusi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini adalah Kementerian Sosial yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, begitu berikut adalah bentuk monitoring dan evaluasi implementasi CRPD di Indonesia. Nah, dalam pelaksanaannya ini di Indonesia terdapat kebijakan begitu ya, sudah ada kebijakannya. Nah, kebijakan ini dilaksanakan. Nah, dilaksanakan ini kan butuh monitoring dan evaluasi. Nah, bentuknya itu seperti ini. Pertama, pemerintah Indonesia dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 itu menyediakan mekanisme pemantauan dan implementasi yang dilakukan setiap 3 bulan. Pemantauan dan implementasi yang dilakukan setiap 3 bulan ini, di mana pemantauan kebijakan disabilitas yang lintas sektor itu dilandaskan oleh Permen maupun Perda masing-masing kepada kementerian lembaga terkait yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pemajuan pemenuhan hak difabel. Jadi tiap-tiap lembaga ini harus memuat suatu laporan mengenai difabel yang kalau menurut mekanismenya 3 bulan sekali begitu ya kepada laporan-laporan ini kemudian dibentuk berlandaskan pada indikator pemenuhan hak penyandang disabilitas atau disability rights indicator RDI dari yang dibentuk oleh Bappenas. Nah, laporan itu kemudian disampaikan kepada Presiden. Nah,
Setelah itu Presiden akan menyusun laporan, pemerintah melakukan konsultasi juga dengan DPO, mengumpulkan data, informasi, dan tantangan yang ada terkait dengan pemenuhan implementasi CRPD ini, dalam artian pemenuhan hak kebijakan disabilitas gitu ya. Nah, kemudian nomor 5, baru konsultasi nasional yang telah dilakukan itu dinegosiasikan kepada masyarakat dengan mempublikasikan hasil laporan tersebut begitu. Nah, kemudian selain dari skala domestik ya, monitoring dan evaluasi yang berhasil memuat suatu laporan yang komprehensif tentang eh, disabilitas di Indonesia, terdapat juga monitoring yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap komite CRPD. Nah, menurut komite CRPD itu melalui dokumen list of issues mereka, kemudian concluding observations pada Indonesia memperlihatkan masih banyaknya kesalahan-kesalahan dalam implementasi CRPD yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, menurut komite CRPD terdapat beberapa hal atau kesalahan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang merupakan Undang-Undang adopsi hasil CRPD. Yang pertama, kebijakan yang dinilai masih belum benar-benar sesuai dengan CRPD dalam general obligations. Jadi dalam hasil laporan gitu ya, atau tinjauan dari komite CRPD itu didapati beberapa kebijakan yang tidak sesuai. Yang mana kebijakan-kebijakan tersebut dinilai masih ada beberapa kebijakan lainnya yang masih belum direvisi oleh pemerintah Indonesia, di mana undang-undang lainnya selain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 kan memang dibentuk penyandang disabilitas, namun ternyata ada undang-undang lain selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berkaitan dengan orang dengan disabilitas, namun ternyata malah masih menggunakan istilah penyandang cacat begitu. Salah satunya itu dapat dilihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengenai kesejahteraan sosial, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu melihat bahwa masih timpangnya hak-hak yang tercantum dalam undang-undang tersebut tidak sesuai dengan CRPD. Begitu pernyataan dari Komite CRPD yang dapat dilihat secara jelas dalam concluding observations, dan di dalam saya juga sudah menjelaskannya di dalam bentuk draft gitu ya. Kemudian nomor 2, tidak adanya lembaga independen yang jelas dalam proses pelaksanaan pemantauan kebijakan di tingkat domestik dalam paragraf 68. Jadi menurut Komite CRPD tidak ada lembaga independen yang jelas. Hal ini sebenarnya mengacu kepada Komite Nasional maksudnya Komisi Nasional Disabilitas yang berada di bawah pengawasan Kemensos. Jadi seharusnya menurut CRPD memang ada lembaga independen. Jadi Komisi Nasional Disabilitas itu tidak bertanggung jawab kepada siapa-siapa, dia harusnya independen seperti itu untuk supaya monitoring evaluasi CRPD itu dapat dilakukan secara fair. Namun ini masih belum ada di Indonesia. Nah, terus yang ketiga, kurangnya distribusi regulasi pada tingkat subnasional baik provinsi maupun kabupaten kota dan kecamatan menurut paragraf 6B dan 7B. Nah, di sini Komite CRPD juga menjelaskan bahwa masih kurangnya distribusi regulasi begitu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di latar belakang mengenai hanya 19% dari daerah yang memiliki kebijakan CRPD yang sesuai dengan CRPD mengenai disabilitas. Kemudian nomor 4, mengenai proses pengumpulan data dan statistik disabilitas belum sesuai dengan metode yang dianjurkan CRPD. Sebenarnya ini sudah berapa kali direvisi. Tahun 2014 Indonesia itu sudah berupaya untuk mencoba memakai metode yang dianjurkan CRPD, yaitu metode Washington Group Methods gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan dari Washington Group yang harusnya masuk ke dalam sensus penduduk. Tahun 2014 sudah direvisi, namun ternyata tahun 2022 dari Komite CRPD tetap
menyatakan bahwa Indonesia tidak sesuai dengan metode WG. Jadi harusnya Indonesia harus merevisi lagi cara pengumpulan data dan statistiknya. Kemudian nomor 5, aksesibilitas dan pembangunan infrastruktur yang belum sesuai dan belum universal pada paragraf 18B. Kemudian kurangnya keterlibatan komunitas epistemik atau komunitas ahli, DPO dan organisasi masyarakat pada paragraf 64C. Kemudian ada strategi dengan target dan anggaran yang tidak jelas yang terdapat dalam paragraf 18 mengenai aksesibilitas, mengenai pelayanan sosial, serta paragraf 53 mengenai pendidikan inklusif, kurangnya kerjasama internasional pada paragraf 66. Ya, secara singkat bisa dinyatakan bahwa CRPD menyatakan bahwa Indonesia masih belum sesuai dengan ekspektasi CRPD, bahwa Indonesia masih mempunyai banyak sekali kekurangan dalam implementasi CRPD di negaranya dan masih banyak hal-hal yang harusnya diperbaiki begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 4. Nah, ini adalah bab yang paling penting ya untuk menjawab pertanyaan penelitian di mana pertanyaan penelitian kita mengenai bagaimana hambatan begitu dalam implementasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities di Indonesia begitu. Nah, CRPD itu melalui konsep rezim internasional itu diidentifikasi benar sebagai rezim karena melalui artikel 1 purpose, artikel 3 general principle, artikel 4 general obligation, artikel 32 mengenai international cooperation, national implementation monitoring dan juga consent to be bound pada artikel 43 itu menjelaskan bahwa memang CRPD mempunyai prinsip, mempunyai aturan, mempunyai norma, dan bahkan mempunyai proses pengambilan keputusan begitu. Dan juga mereka consent to be bound. Mereka bound by the legally binding document which is CRPD begitu kepada dalam hal ini kepada CRPD Indonesia itu terikat secara hukum begitu karena sudah meratifikasi CRPD dan ini merupakan ciri-ciri dari rezim internasional karena itu memang CRPD dapat diidentifikasi sebagai benar rezim internasional dan CRPD kemudian kita lihat karakteristik CRPD itu dibentuk berdasarkan knowledge based approach dan merupakan salah satu human right regimes atau rezim HAM ini untuk melihat bahwa memang dari segi rezimnya sendiri menurut Reuter tadi bahwa rezim HAM itu merupakan rezim yang sulit untuk dimonitor begitu ya, sulit untuk menjelaskan standar kepatuhan dan lain sebagainya, sulit untuk legalasi apa namanya legally bindingnya itu seberapa legally binding, apakah ini merupakan hard law, apakah merupakan soft law begitu ya, itu untuk HAM itu biasanya ambigu untuk rezim-rezim HAM, makanya kemudian lebih kepada biasanya rezim HAM itu biasanya memang lebih kepada panduan begitu. Jadi dari komite atau dari komite CRPD misalnya itu memberikan panduan begitu. Tidak ada standar yang yang jelas begitu mengenai apabila aturan ini dilanggar apa saja sanksi akan diberikan kepada negara. Nah, dalam Concluding Observation Committee CRPD itu menunjukkan bahwa Indonesia itu tidak mengadopsi sikap yang sesuai dengan CRPD walaupun sudah berusaha patuh dilihat dari upaya Indonesia merevisi Undang-Undang Nomor 8 tahun merevisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 melaksanakan monitoring kebijakan melaksanakan progres kemudian melaporkan progres tersebut kepada CRPD begitu ya tahun 2017 dan juga tahun 2022 kemarin. Nah, secara berkala hanya saja sikap atau perilaku Indonesia ini tidak sesuai. Jadi CRPD malah menyatakan bahwa Indonesia masih belum sesuai dan Indonesia masih belum mengadopsi sikap yang sesuai dengan CRPD. Walaupun Indonesia berupaya untuk melakukan aturan-aturan atau melaksanakan CRPD di negaranya begitu. Nah, sikap atau perilaku Indonesia ini sesuai dengan salah satu kategori perubahan perilaku Mitchell yang sudah dijelaskan dalam konsep tadi, yaitu disebut ketidakpatuhan beretikat baik atau good faith non-compliance. Sehingga hambatan dalam implementasi CRPD di Indonesia adalah Indonesia yang masih berperilaku good faith non-compliance begitu, di mana good faith non-compliance itu
suatu negara berupaya untuk melaksanakan ekspektasi yang diharapkan oleh rezim, namun dalam proses upaya tersebut mereka gagal dalam mengubah perilaku. Nah, ini mengindikasikan bahwa Indonesia itu gagal dalam merubah perilaku mereka, di mana tidak ada behavioral change yang jelas yang berdasarkan Komite CRPD tadi terhadap implementasi CRPD di Indonesia, dan inilah yang merupakan hambatannya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, Mitchell menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kegagalan perubahan perilaku. Jadi saat kita kemudian sudah menjelaskan bahwa Indonesia tadi gagal dalam merubah perilaku mereka, yang merupakan hambatan dalam implementasi CRPD di Indonesia. Nah, terdapat alasan kenapa terjadi kegagalan perubahan perilaku ini. Menurut Mitchell itu ada 3, yaitu incapacity, inadvertence, dan faktor normatif ideologi. Nah, di sini kemudian kita melihat apakah Indonesia memenuhi faktor-faktor ini. Yang pertama adalah incapacity, terdiri dari financial incapacity, ketidakmampuan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan dalam hal sumber daya finansial atau anggaran, gitu ya, kurangnya anggaran, alokasi anggaran yang efisien dan tepat. Nah, berdasarkan penyataan Komite CRPD, Indonesia itu memiliki permasalahan dalam pengalokasian anggaran terkait kebijakan CRPD mengenai aksesibilitas pelayanan sosial serta pendidikan inklusif yang membutuhkan target, jadwal, serta anggaran yang jelas. Namun di Indonesia itu tidak ada anggaran yang benar-benar jelas mengenai CRPD. Dan selalu tidak konsisten setiap tahunnya, walaupun memang ada penaikan, ya sedikit penaikan pada setiap anggaran, namun tetap saja komite menganggap bahwa Indonesia tidak memiliki target, tidak memiliki jadwal, serta anggaran yang spesifik dan efisien, serta kurangnya koordinasi sistem dan anggaran tersebut dengan wilayah subnasional. Jadi anggaran untuk perdanya atau anggaran untuk permennya itu masih kurang. Nah, dalam anggaran Kementerian Lembaga RANPD tahun 2022 maksud saya, anggaran setiap kebijakan terkait penyandang disabilitas itu sebenarnya terus naik. Seperti pada tahun 2023 anggaran itu 185 juta gitu ya setiap kebijakan, kemudian pada tahun 2024 naik menjadi 195 juta. Hanya saja alokasi anggaran ini dinilai tidak efisien karena setiap kebijakan itu anggarannya sama. Padahal bisa saja anggaran-anggaran misalnya seperti infrastruktur, kemudian pemenuhan alat bantu, penyaluran alat bantu itu tentu membutuhkan kebijakan yang lebih, maksud saya anggaran yang lebih jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran sosialisasi atau anggaran pembuatan kebijakan misalnya. Kemudian dalam tabel 42 itu jumlah penyaluran alat bantu dengar tahun 2015 sampai 2018 itu dilihat tahun 2015 ada 2.000, kemudian 2016 turun menjadi 1.700, kemudian 2017 turun naik jauh naiknya menjadi 7.179. Kemudian tahun 2008 jauh turun lagi menjadi 1.800. Nah, hal ini memperlihatkan ketidakkonsistenan dari penyaluran alat bantu begitu, yang mana menurut Indonesia dalam respon mereka terhadap Komite CRPD, mereka menyatakan bahwa hal ini terkait dengan anggaran yang memang fluktuatif begitu, sehingga menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Ini berarti Indonesia masih belum mempunyai anggaran yang jelas terkait dengan CRPD. Dalam Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN itu hanya mendukung 11 dari 50 alat bantu disabilitas yang disarankan oleh WHO dengan persebaran yang tidak merata. Jadi bahkan Indonesia pun mengakui dalam pernyataan mereka bahwa memang masih persebarannya itu berada di Pulau Jawa begitu, walaupun memang popularitas disabilitas lebih banyak di Pulau Jawa. Hanya saja hal ini tentu disayangkan karena tidak merata ke seluruh provinsi di Indonesia. Nah, hal ini juga secara jelas disampaikan Bappenas itu karena disebabkan Indonesia kekurangan anggaran gitu. Nah, Kemensos mengatakan program donasi alat bantu dengar gratis bagi penyandang disabilitas beberapa wilayah Indonesia pada tahun 2015-2018 dengan total donasinya itu sebanyak 13.353 alat bantu dengan total pencairan dana 5 miliar gitu ya. Hanya saja seperti yang saya jelaskan tadi, anggaran ini tidak konsisten, bahkan dari Bappenas sendiri itu juga melihat bahwa anggaran ini tidak tidak masih kurang gitu, karena masih sulit untuk mengubah infrastruktur dan lain sebagainya yang sesuai dengan ekspektasi dari CRPD dan pemenuhan alat bantu sesuai dengan CRPD karena kekurangan anggaran. Yang bisa jadi ini adalah
yang kalau menurut Mitchell ini merupakan faktor finansial yang menjadi kegagalan dari perubahan perilaku. Kemudian ada ketidakmampuan secara administratif itu dilihat dari 3 aspek. Pertama, infrastruktur hukum. Jadi menurut Mitchell yang masih kurang itu di Indonesia, di mana infrastruktur hukum ini yang dimaksud Mitchell adalah eh, penyaluran distribusi infrastruktur hukum gitu. Jadi distribusi legalitasnya di nasional ke subnasional itu seperti apa? Apakah masih kurang atau sudah lebih begitu? Dan kemudian indikator yang kedua bahwa hukum nasional dengan hukum dengan rezim internasional itu sesuai. Nah, ini tidak ada di Indonesia karena infrastruktur hukum masih kurang di Indonesia seperti yang dapat dilihat ya dari yang sudah saya jelaskan juga pada latar belakang tadi, di mana Indonesia itu masih hanya 9%, 19% maksud saya dari perda yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan beberapa provinsi yang memiliki populasi disabilitas miskin terbanyak seperti Papua, Sumatera Selatan, kemudian Bengkulu itu tidak sama sekali memiliki perda disabilitas. Dan ini menjadi concern yang luar biasa karena tidak adanya infrastruktur hukum yang jelas. Kemudian hanya terdiri dari 63 kabupaten kota yang hanya 15,1%. Jadi ini masih sangat jauh dari infrastruktur hukum yang baik gitu. Nah, Komite CRPD tadi juga menyatakan mengenai infrastruktur hukum bahwa Indonesia memang masih belum ada beberapa kebijakan peraturan-peraturan yang belum sesuai dengan CRPD. Nah, kemudian ada mengenai informasi akurat. Jadi menurut Mitchell salah satu bentuk dari ketidakmampuan administrasi adalah tidak adanya informasi akurat atau kurangnya informasi akurat. Nah, ini terkait dengan disabilitas di Indonesia. Komite CRPD juga menyatakan bahwa Indonesia itu kekurangan data agregat seperti usia, jenis kelamin, ras, etnis, identitas, gender, status masyarakat begitu ya. Status masyarakat adat maksud saya itu masih kurang. Tidak, karena statistik ini tidak dilakukan melalui sensus penduduk gitu seperti biasanya. Walaupun tahun 2014 Indonesia sudah memasukkan beberapa pertanyaan sesuai dengan metode Washington Group yang dianjurkan oleh CRPD, tapi tetap saja 2022 komite masih menyatakan Indonesia kekurangan data agregat begitu. Dan hal ini karena prosedur yang tidak sesuai dengan WG, jadi masih dinilai tidak sesuai dengan WG. Yang mana data ini juga dapat dilihat dari banyaknya tumpang tindih data yang ada di nasional. Jadi di nasional sendiri bahkan data yang akurat itu sulit untuk dilihat mengenai si penyandang disabilitas ini, sehingga banyaknya hasil survei disabilitas itu mendapatkan hasil yang berbeda, bahkan jauh berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut mengenai pengumpul-pengumpul data, ada Podes, kemudian Suksesnas dan Sakernas mengenai data-data orang dengan disabilitas itu mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda begitu. Maksudnya dari tiap-tiap pengumpul data di Indonesia itu memiliki indikator-indikator sendiri yang kemudian membuatnya menjadi tumpang tindih yang membuat si data tadi tidak sesuai dan tidak sama, tidak sinkron begitu. Nah, seperti misalnya prevalensi disabilitas menurut Podes itu 0,4. Kemudian tahun 2018 masih 0,4. Sedangkan Suksesnas itu melihatnya 11% gitu ya, 10%, 8%. Sedangkan Sakernas itu melihat 10,2%, 10,6, 10,5 dan juga turun menjadi 8,8. Walaupun menurut PBB hal ini tuh masih kurang. Jadi hal ini tuh penyandang disabilitas di Indonesia itu masih kekurangan data. Bahkan dari Komisi Nasional Disabilitas sendiri itu juga mengakui, sebentar, dari Komisi Disabilitas sendiri itu mengakui bahwa Indonesia itu masih kurang dalam hal menghasilkan data prevalensi disabilitas yang akurat gitu, dipilah melalui berdasarkan wilayah, provinsi, kabupaten, kota, dan hal-hal yang sudah dijelaskan oleh CRPD. Bahkan menurut Dante Malia, itu kok merupakan ketua Komisi Nasional Disabilitas, dia menyatakan sebagian besar penyandang disabilitas itu belum terdata. Jadi bisa dibayangkan bahwa sebagian besar, dia menyampaikan bahwa sebagian besar
penyandang disabilitas belum terdata. Menurut dia hal ini karena sebagian masyarakat itu malah menyembunyikan disabilitas, maksudnya keluarga mereka yang disabilitas. Makanya kemudian hal ini tidak terdata. Dan ya, hal ini menjadi salah satu hambatan kurangnya, menjadi bukti bahwa masih kurangnya informasi akurat mengenai data penyandang disabilitas, informasi mengenai penyandang disabilitas yang menjadi kegagalan perubahan perilaku Indonesia dalam implementasi mereka terhadap CRPD. Nah, selanjutnya kekurangan pengetahuan. Nah, dalam kekurangan pengetahuan ini dapat dilihat dari difabel itu sendiri, dari masyarakat, kemudian dari pemerintah. Nah, beberapa penelitian Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran penyandang disabilitas terhadap hambatan mereka begitu, terhadap diri mereka sendiri itu masih kurang, masih masih jauh kurangnya gitu. Ini menurut penelitian dari Miranda Galanza dan juga timnya. Dia menyatakan bahwa penyandang disabilitas itu masih tidak sadar dengan apa saja yang mereka butuhkan, sehingga kemudian sulit untuk mengakomodasi hal tersebut karena mereka masih kurang pengetahuan bahkan tentang diri mereka sendiri. Kemudian melalui masyarakat itu dapat dilihat dengan banyaknya penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam berpartisipasi pada kegiatan di masyarakat. Ini memperlihatkan bahwa uh, masih banyaknya uh, terdapat banyak sekali hambatan-hambatan di masyarakat mengenai organisasi apa namanya keterlibatan partisipasi mereka di masyarakat yang diakibatkan oleh diskriminasi oleh masyarakat itu sendiri begitu. Termasuk kurangnya mereka pada rekreasi, olahraga, keagamaan, organisasi masyarakat dan lain sebagainya begitu, yang memperlihatkan rendahnya eh, apa ya, inklusivitas di dalam masyarakat. Kemudian melalui pemerintah sendiri ini dapat dilihat dalam contoh kasus di mana menteri tercermin dalam kasus Menteri Sosial Indonesia Tri Risma hari ini yang terlihat memaksa seorang anak tunarungu bernama Aldi untuk berbicara. Hal ini terjadi pada Hari Disabilitas Internasional tahun 2021 di Gedung Kementerian Sosial begitu ya. Nah, faktanya menurut penelitian Rumah Sakit Anak di Cincinnati, gangguan pendengaran itu tidak dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan bicara dan bahasa anak. Karena itu anak dengan disabilitas itu kesulitan untuk berbicara walaupun mereka sebenarnya sudah ada alat bantu dengar, namun mereka akan tetap kesulitan untuk berbicara. Nah, karena bagian area otak untuk komunikasi itu menjadi tidak berkembang gitu. Dan pemahaman mereka dalam berbicara menjadi sulit dilakukan, dan hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah sendiri yang dimana dalam hal ini adalah Menteri Sosial Indonesia yang berarti yang merupakan penanggung jawab penuh terhadap isu disabilitas di Indonesia, yaitu Kementerian Sosial. Dan ini adalah Menteri Sosialnya, yaitu Ibu Tri Risma hari ini yang secara jelas itu menyuruh, bahkan terkesan memaksa, bahkan setelah kemudian ditegur dan dikritik oleh Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau Gerkatin, aksi Ibu Tri Risma hari ini kemudian dikritik begitu ya. Tapi responnya malah beliau menyatakan bahwa beliau tidak bermaksud untuk mengurangi penggunaan bahasa isyarat, tetapi beliau hanya ingin menyatakan bahwa Tuhan itu memberi kita, seperti penyataannya Tuhan itu beri kita mulut katanya, telinga dan mata. Yang ingin Ibu ajarkan terutama pada anak-anak menggunakan alat bantu dengar, seharusnya mereka tidak bisu. Beliau bahkan menjelaskan hal ini dengan memakai istilah-istilah yang harusnya sudah dihapuskan begitu di eh, yaitu kata-kata tuli dan bisu, walaupun mungkin itu sudah terbiasa ya di masyarakat, hanya saja kan sudah ada terminologi yang disetujui oleh penyandang disabilitas itu sendiri, yaitu tunarungu, kemudian tunawicara yang mungkin terkesannya lebih lebih sopan dan bermartabat begitu. Namun inilah yang terjadi di mana bahkan Menteri Sosial sendiri yang menjadi penanggung jawab dari penyandang disabilitas masih kurang paham mengenai ketidakpahaman ini, dengan fakta bahwa beliau menyatakan bahwa orang yang tidak tuli harusnya tidak bisu, padahal dalam penelitian tidak seperti itu, bahwa memang tunarungu dapat kebanyakan tunarungu itu kemudian mengalami permasalahan juga dalam hal komunikasi mereka dan berbicara. Dan hal ini bukan suatu hal yang bisa begitu saja hilang begitu. Dan hal ini
tidak berdasarkan atas kehendak mereka sehingga memperlihatkan sikap yang nir empati dan kurang pengetahuan. Selanjutnya adanya teknologi incapacity, kurangnya kemampuan negara dalam hal teknologi yang mana menjadi faktor kegagalan perubahan perilaku. Kurangnya akses teknologi difabel dapat dilihat dalam tabel berikut. Ya, adanya akses yang berbeda, non disabilitas itu sudah akses terhadap ponsel dan laptop itu 81,61%. Disabilitas hanya punya akses terhadap laptop itu 34,89%. Jadi jauh sekali, jauh sekali tertinggal. Padahal sebenarnya harusnya para penyandang disabilitas ini yang lebih banyak menggunakan teknologi-teknologi sebagai bentuk sokongan mereka begitu, sebagai bentuk alat bantu yang dapat mereka gunakan untuk membuat partisipasi mereka dalam kehidupan sehari-hari itu lebih tinggi. Namun inilah yang terjadi bahwa di Indonesia masih kurang begitu. Kemudian akses internet yang harusnya menjadi apa ya, harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah juga ya, akses internet masih jauh begitu, di mana non disabilitas itu 45,46% sudah bisa mengakses internet, sedangkan disabilitas itu hanya 8,5, yang jauh sekali. Berarti banyaknya penyandang disabilitas yang masih tidak mempunyai apa istilahnya, tidak bisa begitu, tidak mempunyai akses terhadap teknologi. Dan kekurangan ketidakmampuan teknologi Indonesia ini ya dapat dilihat dari akses internet dan juga akses-akses yang teknologi pada penyandang disabilitas yang masih sangat kurang. Nah, kemudian faktor kedua tadi ketidakmampuan ya, yang mana Indonesia semuanya ada begitu ya dalam di Indonesia dalam proses implementasi CRPD di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah faktor ketidaksengajaan atau inadvertence. Di mana dalam kasus inadvertence ini pada implementasi CRPD di Indonesia dapat dilihat dari peristiwa pandemi yaitu COVID-19 tahun 2020 sampai 2022 yang lalu. Nah, COVID-19 ini memiliki dampak yang serupa terhadap pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia, di mana pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia pada saat COVID-19 itu turun ya. Nah, sebanyak 42,02%. Begitu juga penyandang disabilitas ringan maupun berat itu turun juga sebanyak 47,77 dan 46,72. Jadi hanya sedikit perbedaannya, namun memang terlihat bahwa impact negatifnya lebih terlihat pada penyandang disabilitas dibandingkan penyandang non disabilitas. Nah, selain itu berdasarkan data sektor ketenagakerjaan, 21,8% pekerja penyandang disabilitas itu bekerja di sektor perdagangan, restoran, perhotelan, yang kemudian sangat terdampak oleh pandemi COVID-19, yang menyebabkan peningkatan persentase pekerja rumahan difabel yang tidak dibayar dari 11,8% pada tahun 2017 sampai 2019 menjadi 14,26% pada tahun 2020 saat COVID-19 menyerang. Serta dengan banyaknya pengurangan tenaga kerja, kemudian adanya PHK ya, gara-gara COVID ini kemudian berdampak langsung dengan meningkatnya jumlah pengangguran disabilitas. Selain masalah pendapatan dan pekerjaan COVID-19 juga dianggap lebih berdampak pada difabel. Ini menurut Rika Astuti, dia menyatakan bahwa pada difabel itu memiliki risiko yang lebih tinggi tertular virus maksud saya, dan mungkin mengalami dampak yang lebih serius karena kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Dengan adanya pandemi itu akan membuat difabel itu sangat rentan begitu. Serta akses terhadap layanan kesehatan mereka juga kurang. Pandemi yang mengharuskan pembatasan pergerakan dan interaksi sosial itu menambah kesulitan yang sudah ada bagi penyandang disabilitas dan menciptakan penderitaan serta risiko baru bagi kebebasan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Karena sejak awal sudah ada masalah inklusi disabilitas di Indonesia. Namun dengan terjadinya pandemi, tentu saja ini semakin menghambat terjadinya inklusi disabilitas begitu. Oleh karena itu pandemi 19 adalah kondisi tidak terduga yang memperlambat perkembangan implementasi CRPD di Indonesia, bahkan seluruh dunia, sehingga menjadi faktor inadvertence yang menyebabkan gagalnya perubahan perilaku terhadap CRPD di Indonesia karena memperlambat dari perkembangan CRPD itu sendiri. Selanjutnya faktor yang ketiga menurut Mitchell adalah faktor norma dan ideologi, yang mana faktor ini berkaitan dengan norma, budaya, ideologi, kepercayaan suatu negara yang pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan perubahan perilaku yang diharapkan dari diadopsinya suatu rezim internasional. Salah satu budaya yang kental di Asia, itu Asia dan Afrika dalam hal ini adalah budaya paternalistik. Jadi menurut Brown, ada contoh kasus yang dapat diamati
dari hal ini. Paternalistik adalah satu budaya di mana eh, suatu suatu kelompok tertentu dinilai lebih baik dibandingkan kelompok lainnya begitu, atau suatu budaya yang memperlihatkan sikap yang diskriminatif, di mana paternalistik ini di mana faktor di, maksud saya faktor paternalistik ini menurut Northouse itu adalah sikap menindas dengan tameng kebajikan. Jadi dia menjelaskannya seperti itu. Jadi eh, dalam budaya-budaya Asia, paternalistik ini masih kental, di mana adanya senioritas, kemudian kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang dinilai itu merupakan hal yang baik bagi masyarakat begitu. Nah, atau lebih ditinggikannya seseorang dibandingkan orang lainnya begitu. Ini merupakan bentuk contoh kasus dari budaya paternalistik. Juga terdapat contoh kasus lainnya diamati dari kasus eksklusi difabel, terutama difabel yang memiliki gangguan mental dan kognitif. Menjadi korban utama dari budaya paternalistik yang mengakar di Asia, menurut Brown itu terdapat semacam karakteristik umum tentang masalah kesehatan mental di kebudayaan Asia, yaitu yang pertama gagasan bahwa tubuh dan pikiran adalah satu, sehingga orang-orang Asia itu menilai bahwa stres mental itu terwujudnya itu dalam penyakit fisik, contohnya pusing, mual, sakit kepala, seperti harusnya itu seperti itu gitu. Jadi mereka melihat bahwa stres itu harusnya dinilai dari eh, dengan fisik begitu. Jadi kalau dia stres, dia mungkin kalau sakit kepala mungkin dia karena stres atau lain sebagainya. Hal ini memang ada hubungannya dengan gejala somatif, memang ada. Namun hal ini membuat dampak di mana orang-orang Asia tidak percaya bahwa terdapat dampak lainnya dari stres itu sendiri. Akumulasi stres itu dapat berdampak pada perubahan perilaku dan kontrol emosi. Sehingga mereka menganggap bahwa itu harusnya pada fisik saja, tidak pada eh, apa namanya? Tidak pada investasi-investasi harusnya ke kesehatan mental itu tidak bermanifestasi pada hal lain begitu selain dari fisik. Selanjutnya karakteristik nomor dua, penyakit mental itu tidak dianggap sebagai masalah medis. Nah, karena mereka menganggap bahwa penyakit mental itu berhubungan dengan hukuman atas hukuman dari Tuhan, hukuman atas leluhur, kekuatan gaib supranatural, pengaruh kelemahan dari manusia, dari karakteristik dia sendiri, kemudian hukuman atau dosa yang dilakukan di kehidupan lampau dan manifestasi keluarga yang buruk. Nah, nampaknya anggapan ini menjadi faktor terpenting gitu dari asal muasal stigma. Jadi karena adanya anggapan hal ini, anggapan bahwa penyakit mental karena hukuman dari Tuhan gitu. Bahkan autisme begitu ya, dan penyakit-penyakit maksud saya di sini disabilitas secara mental dan juga kognitif lainnya itu dinilai sebagai hukuman dari Tuhan. Nah, inilah yang ya, itulah yang stigma begitu. Kemudian yang ketiga, dalam budaya Asia terdapat nilai-nilai kepatuhan terhadap norma, kewajiban mengendalikan emosi, keharmonisan keluarga, nilai kebersamaan atau kolektivisme. Sehingga apabila hal ini tidak terdapat pada satu individu, mereka akan dinilai tidak patuh terhadap norma dan dinilai sebagai orang yang tidak eh, apa namanya, manifestasi mereka terhadap pengendalian emosi yang tidak baik itu dinilai sebagai suatu hal yang tidak wajar atau tidak normal. Kemudian hal ini dari karakteristik tersebut dapat dilihat budaya paternalistik ini juga mengakar kuat di Indonesia. Menurut Hasutirika, di mana sebagai bagian dari masyarakat Asia, pastinya budaya paternalistik ini juga mengakar kuat di Indonesia. Sebentar, bukan dari Hasutirika, tapi melalui Inke Kusuma Stuti, beliau menyatakan bahwa budaya paternalistik ini mengakar kuat di Indonesia. Nah, sebagai bagian dari masyarakat Asia, di mana dari budaya paternalisme kemudian memicu terjadinya stigma di tengah masyarakat sesuai dengan karakteristik-karakteristik
yang Brown sampaikan tadi, kemudian membentuk sikap diskriminatif. Nah, tantangan eksternal terhadap partisipasi penyandang disabilitas di berbagai sektor ini adalah ya sikap diskriminatif gitu. Sikap di mana meliputi kondisi sosial yang tidak menguntungkan, seperti kurangnya fasilitas umum ramah disabilitas, perilaku disabilitas oleh penyedia layanan publik, akses yang sulit mencari pekerjaan. Hal ini diakarkan oleh sikap diskriminatif yang berasal dari budaya paternalisme dan stigma yang tadi sudah dijelaskan. Nah, perilaku diskriminatif ini bukan hanya dimulai begitu dari keluarga hingga pemerintah dan masyarakat yang menimbulkan kesulitan pemberdayaan, dan bahkan sikap perilaku diskriminatif ini juga datang dari difabel, dalam artian hal ini membuat internalisasi stigma negatif tadi, menghilangkan kepercayaan diri difabel, dan mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang normal, sehingga mereka tidak fight kepada hak mereka. Mereka tidak mencoba untuk mendapatkan hak mereka karena mereka merasa bahwa ini adalah hal yang harusnya mereka dapatkan. Padahal tidak demikian gitu. Studi-studi yang lainnya pun menyatakan bahwa harusnya untuk memberdayakan masyarakat secara keseluruhan, inklusi difabel itu diharuskan, inklusi kelompok-kelompok rentan seperti difabel akan membuat suatu masyarakat yang lebih harmonis, suatu masyarakat yang paham akan hak dan juga empati begitu, emotional intelligence yang baik begitu. Nah, hal ini yang kemudian membuat eksklusi penyandang disabilitas dalam pembangunan itu semakin tinggi, berakhir dengan lambatnya perkembangan implementasi CRPD. Nah, baiklah penutup, di mana kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa Indonesia memenuhi semua faktor penyebab kegagalan perilaku Mitchell tadi, yang mengindikasikan bahwa faktor-faktor inilah yang membuat Indonesia gagal dalam merubah perilaku, sehingga menimbulkan hambatan dalam perkembangan implementasi di Indonesia. Beberapa faktor yang disampaikan oleh Mitchell yaitu incapacity, inadvertence, dan norm and ideological factors. Saran untuk penelitian selanjutnya agar menganalisis solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan hambatan ini agar implementasi CRPD di Indonesia dapat lancar dan berhasil. Saya mengakui sebagai peneliti dari penelitian ini mengakui bahwa masih banyak kekurangan dan masih banyak hal yang harusnya ditingkatkan dari penelitian saya. Masih banyak lagi analisis yang mungkin harusnya lebih baik begitu ya. Namun dengan hal ini saya merasa bahwa saya sudah melakukan yang terbaik, dan saya berharap penelitian ini dapat berkontribusi bagi studi hubungan internasional, terutama untuk kelompok-kelompok disabilitas begitu. Sekian seminar hasil dari saya. Terima kasih.